Halo rekan-rekan, ya salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita ingin membahas satu topik yang berjudul kerja cerdas itu apa sih? Ya, saya rasa Anda sering kali dengar istilah ini, kerja cerdas ya. Jangan kerja keras terus ya. Nah, sebetulnya masih banyak yang belum bisa memahami sebetulnya apa sih kerja cerdas. Yuk kita mau bahas hari ini. Ada dua jenis pekerjaan sebetulnya, kerja cerdas sama kerja keras. Sebetulnya saya nggak setuju dengan istilah ini ya. Lebih tepatnya sih kerja otot atau kerja otak. Ya, kerja otot itu kerja fisik. Ya, kerja menukarkan waktu, tenaga, pikiran kita dengan yang namanya uang, active income. Dan mayoritas penduduk di dunia ini menggunakan pola ini. Nah, yang jelas kalau jadi karyawan kerja fisik seperti ini tidak perlu banyak mikir memang. Ya, Anda tidak perlu visi yang besar, tidak perlu ya. Karena kita hanya sebatas rutinitas menjalankan apa yang sudah ditugaskan oleh atasan kepada karyawannya. Sudah ada job deskripsinya, hari ini harus ngapain, ngerjain apa, nanti kalau sudah selesai apa lagi yang harus dikerjakan. Ya, tidak perlu kreatif, tidak butuh visi. Ya. Nah, bahkan kalau pekerjaannya cepat selesai kan seneng kan, hore merdeka, bisa nyantai gitu kan. Nah, ini ciri-ciri mentalitas yang kurang baik sebetulnya. Sayangnya mereka yang menggunakan fisiknya untuk lebih banyak bekerja mencari uang, mereka lupa ya ada 3 bom waktu finansial yang akan meledak. Nah, sudah dijelaskan di video yang lainnya, saya tidak akan ulang di sini. Nah, tipe yang kedua adalah kerja cerdas alias kerja pakai otak, bukan pakai otot. Nah, kalau yang kerja fisik tadi kan lebih banyak dilakukan oleh karyawannya. Kalau yang ini lebih banyak dilakukan oleh siapa? Si bosnya, CEO-nya, leader-leadernya. Ya. Jadi mereka kerjanya pakai otak, dituntut kreatif, dituntut visi yang jauh ke depan. Dan kerja cerdas ini, kerja pakai otak ini melampaui keterbatasan ruang dan waktu. Ya. Dan yang jelas karena harus kreatif ya mau tidak mau dituntut untuk terus mengupgrade diri, ngisi otaknya dengan hal-hal yang bermanfaat, entah itu dari buku, dari seminar, workshop, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat contoh kasusnya. Ada sebuah pabrik garment dengan karyawan 1000 orang. Karyawannya ini kerja 8 jam sehari. Mereka digaji UMR. Oke lah, katakanlah 3 juta per bulan. Nah, artinya karyawan itu dibayar Rp750.000 per minggu. Kita bikin hitungan sederhana aja ya. Atau Rp125.000 per hari. Atau Rp15.625 per jam. Nah, di pabrik ini ada bosnya nggak? Ada, ownernya. Bosnya kelihatannya juga bekerja 8 jam sehari. Tetapi dia mengambil keuntungan dari pekerjaan karyawan Rp5.000 per jam. Maksudnya begini, contoh ya. Misalnya satu orang karyawan ini bisa menghasilkan 1 jam ya, bisa jahit 1 baju lah katakanlah. Baju ini dijual oleh bosnya. Nah, si bos dapat keuntungan Rp5.000 per baju. Gampangnya begitulah, supaya Anda lebih mudah menangkap ya. Nah, artinya dalam sebulan dia bisa mendapatkan Rp5.000 per orang per jam, dikalikan kerja 8 jam per hari, dikalikan 6 hari per minggu ya, dikalikan 4 minggu per bulan, dan dia punya 1000 orang di pabriknya. Kalau Anda hitung, si bos itu akan menghasilkan 960 juta per bulan. Siapa yang lebih gede? Si bos, jelas ya. Nah, ini loh yang harus kita renungkan ya. Siapa yang lebih kaya? Sudah jelas si bosnya kan ya. Di mana-mana nggak ada lah karyawan bisa lebih kaya dari bosnya, itu nggak ada, kecuali karyawannya punya bisnis lain ya. Nah, yang kedua, berapa jam si bos bekerja secara fisik? Bosnya ikut jahit nggak? Enggak. Bosnya jalan-jalan ke luar negeri, mungkin nego sana, nego sini, buka market di sana, buka market di sini. Itu yang dilakukan oleh si bos. Ya. Nah, si bos ini kerjanya fisik atau otak?
Kerja fisik atau kerja cerdas? Kerja cerdas. Ya, dan yang Anda harus paham, kerja cerdas itu bukan berarti pemalas loh. Ya, di luar sana banyak yang berpikir begini, oh kerja cerdas berarti dia malas. Salah. Ya, Anda harus tetap kerja keras, tapi kerjanya secara mental bukan secara fisik. Lebih banyak mikir daripada melakukan kegiatan fisik. Ini bedanya. Ya. So, apa yang harus dilakukan nih seandainya Anda ingin nambah income? Ujung-ujungnya kan itu kan, misalnya Anda jadi karyawan. Anda jadi karyawan, pingin nambah income, yang harus Anda lakukan bukan lagi kerja secara fisik. Ingat, suatu saat Anda expired, suatu saat Anda tua nggak bisa bekerja lagi. Ya, belum lagi nanti kalau sakit berkepanjangan gitu kan. Jadi yang jauh lebih penting yang harus dilakukan adalah yuk kerja pakai otak. Karena kerja pakai otak akan memberikan hasil jauh lebih besar daripada kerja pakai otot. Tadi kita udah lihat perbandingannya. Karyawan cuma dapat 3 juta, si bos dapat hampir 1 miliar sebulan. Ya. Apalagi sekarang eranya sudah masuk era informasi, bukan lagi era industri. Di era informasi Anda masih kerja dengan fisik, aduh, habis deh Anda. Ya, Anda akan ada di level yang paling bawah di piramida ekonomi. Ya, jadi berpikir yuk berubah ya, work smart, kerja lebih cerdas, bukan kerja keras secara fisik. Baik, sekian ya, salam sejahtera untuk Anda semua.